Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Siva Saifatul Hikmah dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang basic configuration. Yang pertama kita akan mengenal tentang hostname router, identity, kemudian ada IP address key, dan selanjutnya ada kita mengenal konfigurasi IP address. Coba melakukan prakteknya ya teman-teman, kita klik open pada layar Pinet Lab-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan mikrotik dengan cara klik node. Kemudian kita pilih mikrotik router OS. Untuk image-nya masih sama menggunakan 6.49. Untuk name-nya masih sama ya teman-teman, kita menggunakan mikrotik saja. Selanjutnya menu option ya kita kosongkan saja ya teman-teman. Langsung kita save. Nah, mikrotik ini kita berhasil menambahkan pada layar kita. Kemudian kita aktifkan ya dengan klik start. Otomatis mikrotik ini sudah aktif. Nah, ini kita kan dengan cara menambahkan net ya. Cara menambahkan net yaitu dengan cara nantinya kita akan menghubungkan mikrotik ini dengan si klien dengan cara klik network. Kemudian kita nama private-nya kita ganti menggunakan ISP. Untuk tipe private ini kita ganti menggunakan manajemen cloud aja ya teman-teman. Nah, manajemen cloud ini dapat IP range 192 titik berapa. Kita hubungkan, kemudian kita save. Otomatis kita akan menghubungkan mikrotik kita dengan ISP yang tadi ya teman-teman. Kita tunggu, kemudian kita klik menggunakan admin. Passwordnya kita kosongkan saja ya teman-teman. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Nah, new passwordnya kita kosongkan saja. Bebas sih kalau teman-teman ingin menggunakan password bisa saja. Kemudian kita goyangkan si kursor ininya agar bisa mengkonfigurasi. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan saja terlebih biar ini. Kemudian kita lihat IP address-nya berapa, klik IP address print-nya. Nah, nanti akan muncul IP address-nya itu berapa ya teman-teman. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.44.133. Kemudian kita pergi ke menu Winbox, run administrator. Kemudian alamat IP-nya sudah bisa terkoneksi ya teman-teman, sudah bisa terhubung, sudah bisa terdeteksi. Secara otomatis sudah bisa terdeteksi IP address-nya sama ya teman-teman, menggunakan 192.168.44.133. Identitinya juga masih menggunakan mikrotik. Nah, loginnya juga masih menggunakan admin ya teman-teman.
masih sama, sudah bisa terkoneksi. Kemudian kita connect saja. Nah, otomatis kalau kalian ingin menggunakan password yang baru atau menggunakan password, kalian klik saja, tapi di sini saya tidak ya, maka kali saja. Itu tadi yang dinamakan dengan contoh hostname router. Nah, hostname router identity ini adalah router identity hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, settingnya hostname ini bisa dilakukan secara sistem identity. Dengan tadi ya caranya teman-teman. Selanjutnya ada IP address. IP address ini belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI atau maupun CLI. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kemudian ada IP address CLI, yaitu perintah masuk ke suatu menu IP address. Nah, ini dia contohnya. Kemudian perintah lain di konfigurasi IP address adalah add, yaitu menambahkan IP address, remove, yaitu menghapus IP address, sedangkan disable, yaitu mematikan IP address. Kemudian ada set atau edit, yaitu memodifikasi IP address. Nah, bagaimana sih cara mengkonfigurasi IP address GUI dan CLI? Yaitu langkah pertama kita buka dulu environment Pinetlab kita, lalu pastikan terhubung ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara GUI dan CLI. Yang pertama untuk cara GUI, caranya yaitu kita pergi ke IP, lalu ada tulisan GUISS. Nah, kemudian cara menambahkan IP address-nya, kita klik tombol plus, lalu ketik IP address-nya berapa. Nah, lalu interface-nya Ether 2 ya teman-teman. Jika sudah benar, lalu apply, nanti kita akan secara langsung teridentifikasi network-nya, lalu kita klik OK. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara CLI. Nah, kita pergi ke Neo Terminal. Kemudian kita cek terlebih dahulu, ketik IP address, print lalu enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mempunyai interface. Nanti ketik interface print lalu enter. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengkonfigurasi IP address dengan cara GUI dan CLI. Nah, masih sama ya teman-teman. Misalnya, kita ingin menambahkan IP address di Ether 3. Caranya yaitu menambahkannya yaitu dengan cara yang pertama. Cara menambahkan IP address yaitu kita bisa menggunakan perintah add address. Kita kasih IP address kita berapa. Setelah itu kita ketik Ether 3 lalu klik enter. Nah, lalu kita ketik print. Yang kedua, dengan cara menghapus IP address, misal Ether 3 memiliki IP address 192.168.39.1. Lalu kita ingin menghapusnya bagaimana sih caranya? Nah, kita bisa melakukan opsi remove, lalu ketik number plus 2, lalu enter. Nah, kemudian ketik print lagi dan enter. Nah, ketika sudah berhasil menambahkan dan menghapus IP address, lalu kita akan coba lakukan mendisable dan enable. Selanjutnya kita mengkonfigurasi IP address dengan cara GUI dan CLI. Nah, maksudnya disable dan enable itu, jadi IP address-nya itu ada pada Ether, tapi statusnya tidak aktif ya teman-teman. Misal menggunakan menu Winbox, pergi ke IP address. Misal di sini saya memiliki IP address di Ether 2, nah statusnya tidak aktif. Kalau ingin tidak aktif, kita klik saja disable, itu menggunakan GUI. Kalau menggunakan CLI, kita bisa menggunakan opsi disable untuk
nonaktifkannya kita ketik disable, ketik 1 lalu enter. Nah, untuk mengaktifkan. Lalu yang pertama ketik enable, number 1 lalu ketik enter. Yang kedua ketik print lalu enter. Yang ketiga nanti akan kembali ke status aktif. Nah, kita akan memodifikasi IP address. Yang pertama kita bisa ketik set, lalu kita spesifikasikan. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi IP address. Nah, yang pertama kita bisa ketik set, lalu kita spesifikasikan tadi kan nomor 1, ketik 1 address sama dengan IP address yang benar lalu enter. Yang kedua ketik print lalu enter. Yang ketiga, maka nanti sudah berubah jadi kita sudah memodifikasi IP address. Selanjutnya yaitu string about CLI, yaitu hierarchical structure tab, completes command, double tab untuk melihat ketersediaan command. Tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan command disertai keterangan. Nah, untuk navigasi command bisa menggunakan kursor pada keyboard. Informasi selengkapnya kalian bisa lihat pada web ini ya teman-teman. Selanjutnya ada IP services. Nah, IP services ini merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS dan dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Ini dia caranya ya. Nah, nantinya yang SSH ini atau yang Winbox ini jangan dimatikan. Nantinya kita bisa mematikannya dengan cara klik, kemudian kita klik kali. Nah, itu bisa dengan cara mematikan. Kemudian ada IP Services Lab. Nah, disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Nah, untuk merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000, login kembali ke router menggunakan default port. Nah, login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Yaitu ada router OS Login Management. Nah, router OS Login Management ini digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsol, serial terminal, telnet, SSH, Webpack, dan Winbox. Nah, untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat 2 option, yaitu local database dan radio server. Nah, manajemen user dapat dilakukan dengan 1 yaitu grup. Grup ini profil pengelompokan user, menentukan preference yang bisa diperoleh suatu user. Yang kedua ada user. User ini merupakan login, user, dan password dari suatu user. Nah, yang selanjutnya ada router OS Login Management User. By default, MikroTik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Nah, selanjutnya itu kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Nah, teman-teman bisa lihat gambar pada berikut ini. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya sampai saat ini posisi kita dalam mengakses router MikroTik. Itu perlu menggunakan user admin ya teman-teman. Dan user admin itu merupakan user utama dalam router MikroTik kita. Ketika kalian melakukan administrasi jaringan MikroTik dengan menggunakan user admin, maka dinilai tidak aman ya teman-teman. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwasannya ada hacker yang akan mencoba serangan beruntun ke MikroTik kita. Nah, brute force MikroTik. Nah, kalian bisa cari di browser ya teman-teman. Brute force MikroTik, yaitu ada hacker ataupun orang yang berusaha login ke MikroTik kita.
dengan berbagai kemungkinan dia nyoba-nyoba username-nya apa, password-nya apa, IP-nya apa. Nah, kita hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya yaitu cara login pada user, yaitu kita bisa lihat di Winbox pada menu sistem, lalu ada tulisan user, terus ada grup, jadi hanya ada 3 jenis grup. Nah, kita fokuskan pada pembelajaran user dulu ya teman-teman. User ini terdapat sistem default, user bawaan yaitu admin. Jadi, kita bisa membuat user baru, kita bisa setting user pada menu sistem, user by default, sudah terdapat yaitu user admin dengan group full, bisa kita disable ataupun hapus. Caranya yaitu cara menambahkan user baru, kita bisa klik tombol close. Nah, isi name-nya bebas ya teman-teman. Grupnya kita pilih full, kemudian allow address-nya itu IP address yang mana yang diizinkan. Untuk bagian password-nya bebas, misal 1, 2, 3. Lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan user baru. Nanti kita bisa dilihat di active user. Nah, ini dia contohnya. Selanjutnya ada router OS Login Management Group. Grup ini digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Nah, by default terhadap 3 grup di Mixrotic yaitu full, read, dan read. Nah, kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, sekian materi pada pembahasan kali ini, yaitu tentang basic configuration yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.